Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus terkasih di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan tetaplah senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022, hari biasa pekan kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami Kau penuhi kebijaksanaan bila mendengarkan sabda Yesus Putramu. Semoga kata dan karya kami memancarkan kedamaian yang membahagiakan dunia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kritik Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem yang mempertanyakan kepada Tuhan Yesus mengapa murid-muridnya tidak mematuhi adat istiadat orang Yahudi adalah kritik terhadap ketaatan kepada hukum Allah. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa taat kepada hukum Allah tentu akan menyelamatkan manusia, dan itulah yang terutama. Namun seringkali kita, orang-orang yang hanya memikirkan hidupnya sendiri lalu berlaku munafik, kurang memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Seolah-olah kehendak Allah justru menjadi halangan untuk menghormati manusia. Padahal jika kita sungguh-sungguh berpegang pada kehendak Allah, maka keselamatan akan dianugerahkan kepada kita. Marilah dalam hidup ini, saudara-saudari, kita kembali kepada hukum Allah. Yang inti dari hukum Allah itu adalah untuk keselamatan manusia, baik di dunia maupun setelah hidup di dunia ini. Semoga kita semua diterangi oleh sabda Tuhan dan boleh untuk setia kepadanya, sehingga akhirnya hukum yang dibuat oleh manusia demi manusia pun karena diterangi oleh hukum Allah menyelamatkan kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat kepada hukum Allah demi keselamatan manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.